Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait pemanfaatan drone sebagai solusi efektif untuk produktivitas dan efisiensi operasional. Oke, jadi transformasi efisien perkebunan melalui teknologi drone, yaitu sektor perkebunan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari keterbatasan tenaga kerja, kenaikan biaya input produksi, hingga tuntutan presisi dalam pengelolaan kebun. Salah satu aspek krusial yang menentukan produktivitas adalah pemeliharaan tanaman, khususnya dalam kegiatan penyemprotan pupuk daun, pengendalian hama, dan aplikasi fungisida. Masalah pada metode konvensional. Satu, waktu dan tenaga. Tentunya kecepatan kerja manual sangat terbatas, terutama pada topografi lahan yang bergelombang atau sulit dijangkau, sehingga sering terjadi keterlambatan momentum, pengendalian hama, dan penyakit. Dua, ketepatan dosis. Sulitnya menjaga konsistensi volume semprot per hektar menyebabkan resiko pemborosan bahan kimia atau justru dosis yang tidak mencukupi atau underdosis. Tiga, kesehatan. Kontak langsung tenaga kerja dengan bahan kimia cair dalam jangka panjang beresiko tinggi terhadap kesehatan pekerja lapangan. Kemudian penggunaan teknologi drone. Melihat permasalahan tadi, teknologi drone dapat kita manfaatkan untuk perkebunan. Di antaranya monitoring lahan secara real time dan akurat, pemanfaatan UAV atau Human Aerial Vehicle atau drone sprayer hadir sebagai solusi untuk menutup celah efektivitas yang tidak bisa dicapai oleh metode konvensional. Nah, ini dia drone spraying sebagai solusi efektif. Kenapa kok efektif? Satu, presisi tinggi. Sistem navigasi berbasis GPS atau RTK memastikan setiap jengkal lahan tersemprot secara merata tanpa ada area yang terlewati atau terskip atau tumpang tindih atau overlap. 2. Efek downwash. Angin yang dihasilkan oleh baling-baling drone membantu butiran cairan atau droplet menembus kanopi tanaman hingga ke bagian bawah daun, tempat sering bersarangnya hama dan jamur. 3. Optimalisasi input. Penggunaan volume air yang jauh lebih sedikit atau ultra low volume meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas sebaran material. DJI Agras T50. Ini kemampuan semprotnya bisa menampung 40 liter, penyebaran 50 kg per 75 liter, kecepatan terbang maksimal 10 meter per detik. Nih videonya. Oke, lanjut. Performa penyemprotan yang mempesona. Sistem diautomatisasi ganda, laju aliran tinggi 16 liter per menit, pakai 2 nozzle, atomisasi yang luar biasa, ukuran tetesan yang dapat disesuaikan 50-500 nanometer. Dengan katup solenoid pada nozzle, tahan korosi, pompa impeller penggerak. Pengendali jarak jauh berkinerja tinggi. Tuh, bisa menggunakan drone dengan layar 7 inci, high bright, prosesor 8 core, memetakan lahan, pertanian luas 13 hektar dalam 10 menit, transmisi video 4 antena jarak kontrol 2 km. Sistem pengisian daya T50 dengan baterai penerbangan cerdas DB1560, kapasitas 30 ampere, 1500 siklus dalam garansi pelindungan yang ditingkatkan. Dia dilengkapi juga dengan generator inverter multifungsi, juga pengisi daya baterai yang cerdas. Perencanaan misi dan operasi DJI Agras. Penyemprotan dan penyebaran, mode root, mode manual, penyemprotan pohon buah, pemetaan FPV, pemetaan pohon buah. Mode rute, cocok penyemprotan dan penyebaran otomatis di lahan tanaman baris dan tanaman komersial seperti tembakau, tebu, pisang, padi, jagung. Dalam mode rute penerbangan akan dihasilkan dalam bidang yang telah ditentukan sebelumnya, dan drone akan secara otomatis menjalankan misi mengikuti rute ini dan parameter misi yang ditentukan pengguna. Selama pengoperasian
Drone akan mengandalkan radar dan sistem penglihatan untuk mengikuti perubahan medan serta menghindari dan melewati rintangan. Oke, ini mode rute. Jadi dalam perencanaan lapangan ditentukan batas-batas jalur untuk drone. Oke, next. Optimalisasi arah rute. Pengoptimalan otomatis arah rute akan menyesuaikan arah rute untuk berbagai bagian lapangan untuk mengoptimalkan efisiensi. Oke. Melanjutkan cerdas. Aircraft menghitung otomatis dan pilih titik resume terbaik setelah pengisian ulang untuk mengurangi jarak terbang dengan muatan penuh. Dapat juga diatur parameter penerbangan, kemudian pengaturan keamanan, penghindaran rintangan, dan pengaturan bypass, pengaturan penyangga batas dan rintangan, pengaturan skenario medan sebelum lepas landas. Jadi drone ini bisa diatur penghindaran rintangan segala arah, melewati rintangan. Pengaturan keamanan, pengaturan skenario medan berikut. Dapat diatur dataran atau hill atau orchard atau di atas air. Perlu pengecekan sebelum lepas landas. Jadi ingatlah untuk memeriksa lagi sebelum lepas landas. Sinyal hilang, tas komplit, harus diperiksa. Pengaturan penyemprotan, mode operasi penyiraman dapat diatur mode alternatif atau mode full dengan catatan melewati rintangan atau tidak. Ya, bisa diatur dalam aplikasi. Kesimpulan, dengan DJI Grass ini, yang pertama presisi tinggi. Sistem navigasi berbasis GPS atau RTK memastikan setiap jengkal lahan tersemprot secara merata tanpa ada area yang terlewati atau tumpang tindih. Meminimalisir paparan racun. Operator drone mengendalikan alat dari jarak jauh. Hal ini signifikan mengurangi resiko keracunan atau iritasi pada pekerja karena tidak perlu memanggul tangki dan terpapar langsung kabut kimia di tengah kebun. Kemudian FRA atau Variable Rate Application. Jika diintegrasikan dengan data mapping, drone bisa diatur untuk penyemprotan hanya pada area yang sakit saja, sehingga menghemat biaya bahan kimia yang secara drastis. Kemudian optimalisasi input. Aksesibilitas medan, drone tidak terpengaruh oleh kondisi topografi. Lahan yang curam, berbukit atau rawa yang sulit ditembus oleh tenaga kerja atau kendaraan berat tetap diproses dengan mudah dari udara. Terima kasih. Ada pertanyaan?